kami bertiga nggak ada yang muter musik sama sekali, tapi di situ yang aku dengar tuh suara itu doang. Penjaga villa itu juga takut dan tidak suka dengan keberadaan si kakeknya Sinta itu. Aduh Sisi, maaf, nggak sengaja. Kenapa kamu? Paling kamu tak suka dari saya? Sudah Jovika, memang kau selalu yang cari masalah dengan kita toh. Apa cari masalah apa? Tahu saja aku bakal kasih panas-panas terus. Pernah nggak kalian menghargai saya di sini? Setiap ada saya, kalian selalu ribut. Dan selamat datang. Di sini. Nurriko dan selamat datang. Di sini. Selamat datang di channel YouTube Chandra Dewi dan Vika Official. So guys, Kakak aja. jadi guys, karena banyak banget yang komen nunggu part 2-nya, kita menceritakan kejadian yang di villa sebelumnya. Ya, jadi guys, kita akan lanjut menceritakan apa yang kita alami di sana. Dan nanti juga kita akan tunjukkan video-videonya. Video-video yang tidak kita sengaja terekam karena memang ini kejadian yang setiap hari selalu ada dan Ada saja. berbeda tapi berkesinambungan dengan yang sebelum-sebelumnya Iya, apa yang sudah terjadi. Ya guys, jadi kita di sini tidak ada bermaksud apa-apa ya. Kita cuma mau berbagi cerita kita sama kalian. Pengalaman seru sih. Karena kalian Karena kita udah pindah. karena kalian juga yang minta guys. Ya. atas permintaan kalian juga. Oke, siapa siapa nih? Yang mau cerita lagi? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Oh, aja deh duluan. Oke. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya Kak Andri duluan atau aku duluan ya kayaknya? Kayaknya harinya sama deh. Harinya Kayaknya sama. deh. Jadi waktu itu ceritanya kita lagi tukeran tim untuk tidur. Jadi biasanya kan kami tidur bertiga, aku, Sri, sama Lian. Tapi di hari itu tukeran lah karena satu dan lain hal aku, Lian sama Dewi sekamar. Nah kami bertiga itu gabungan manusia receh. Jadi kami bener-bener hahaha hihihi sampai tengah malam sampai ketiduran. Bener-bener sampai ketiduran. Itu bener sampai ketiduran. Jadi itu kayaknya udah jam 12-an kali ya kita sampai jam ketiduran 1 itu. kayaknya kita Setengah ketawa-ketawa satu. itu. Itu Masih Sampai- keras ketawa. sampai jam 1. Terus biasanya aku tuh punya kebiasaan kalau tidur pakai kalung rosario. Kalian pasti yang Katolik tahu kan? Kayak gitu. Nah, tapi karena di situ kami ketiduran jadi lupa deh pakai kalung itu. Terus tiba-tiba pas tidur kok loh kok badanku sudah kaku, nggak bisa gerak. Terus kayak yang awalnya aku tuh masih denger suara Lian sama Dewi langsung kayak berubah gitu loh guys, kayak langsung dibekep gini di kuping. Kalian coba deh bekep kuping, kayak langsung suaranya. Terus kayak ada suara tradisional musik Bali, kalian pasti tahu kan, kayak Gemelang gitu nah ya. suara gamelan gitu loh guys ya. Kayak gitu. Terus kayak Orang menari kayak suara cak cak cak. Kalian kalau kalian kalau coba deh kalian coba puter atau apa suara orang yang lagi tarik kecak kayak gitu. Bisa-bisanya di dalam kamar posisi tengah malam, di situ cuma ada kami bertiga, nggak ada yang muter musik sama sekali, tapi di situ yang aku denger tuh suara itu doang. Terus badan aku udah kaku, yang mulai dari sini udah kayak pokoknya nggak enak Berat. banget deh. Akhirnya ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus sudah segala jenis doa diucapkan, akhirnya bisa lepas. Cuma begitu lepas kan masih posisi takut banget nih, takut untuk gerak. Akhirnya waktu itu aku minta tolong kalian, aku bilang Lian boleh tolong dong ambilin rosario aku di dalam tas. Di Cuma situ waktu posisinya mukanya Kak Sisil udah pucat. Waktu itu pikiran aku, oh
lebih baik jangan dulu diceritain deh daripada yang lain pada kayak ikut takut kan. Lebih baik nanti waktu pulang Palu aja baru diceritain. Ternyata tapi setelah itu paginya baru tahu ternyata ada yang lain juga yang mengalami. Ada kejadian yang lain. Akhirnya waktu itu aku juga baru sharing. Terus ada lagi, waktu itu aku belum ceritain ke kalian. Yang waktu hari ketiga, kan kalian tahu kan aku pasti mandinya sendirian kan? Iya. Jadi kita sekamar mandi paling pertama dan paling lama. Aku tuh mandi selalu paling awal sendirian. Terus waktu itu aku mau mandi, posisinya waktu itu maghrib, kita habis berenang kayaknya. Langsung masuk kamar mandi, kunci pintu. Terus di kamar mandi aku tuh ada kayak tanamannya gitu guys di sudut. Terus ada kayak daun-daun palemnya gitu. Aku perhatiin kan, kok daunnya goyang-goyang sendiri. Terus di antara seluruh daun di situ mungkin ada berapa helai, cuma satu daun yang tek 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 tek. Kulihat kan, ku cari-cari sumbernya. Mungkin ada, masih mencoba berpositif thinking. Oh mungkin kena angin atau kena aliran angin dari atap. Tapi ternyata enggak guys, nggak ada aliran angin. Terus coba cari daun yang lain itu bener-bener diem, bener-bener nggak ada gerakan, cuma satu daun itu yang kayak gerak gini loh. Tadi sama kayak yang di villa pertama kali kita ke Bali. Gitu juga Kak Alit lihat itu daun cuma satu daun yang pak, yang lainnya enggak. Padahal Nggak ada angin. kalau ruangan terbuka, Iya. kenapa cuma satu Iya. daun itu aja yang Logikanya kan kalau kena angin otomatis semua daun semuanya bergerak, bergerak. tapi hanya satu Beneran cuma daun satu yang helai. bergerak. Terus waktu itu masih coba terus berpositif thinking. Tapi akhirnya gerakan daunnya makin keras guys. merinding dong ya. Iya, saya juga ini. Akhirnya waktu itu aku langsung cepet-cepet keluar kamar karena memang semua orang waktu itu masih di kolam renang. Waktu itu aku yang duluan mandi karena aku pikir sudah kesorean banget kan. Waktu itu aku akhirnya nyusul mereka masih diem-diem dan sampai sekarang aku belum cerita sih ke mereka. Baru ini Iya. pertama, first time sharing. Benar. Jadi itu pengalaman aku guys. Siapa lagi? Kita tidak ada. Jadi guys, yang selanjutnya guys, alhamdulillah saya tidak pernah ada kejadian apapun yang saya dapatkan. Alhamdulillah nggak ada ya. Saya dan Dewi nggak ada apa-apa guys. Aman-aman aja. Jadi siapa lagi? Belum ada. Sri. Berlian. Oh iya benar. tapi ada lalu dan yang kita di gazebo itu Sri yang pas kita duduk situ kok bilang berat kepalamu. Kok sama itu kayak cuman sekilas lewat aja sih, kayak cuman kontak endaan gitu, kayak berat rasanya gitu, kayak langsung sakit kepala, mual kayak gitu. Terus saya langsung istighfar selamat. Makanya saya selama di gazebo itu yang ada itu yang saya aduh berat sekali, istighfar selamat. Jadi itu hawanya nggak enak di situ. Kayaknya waktu itu kalau yang kejadianku kayaknya karena kami Iya. Ini ada yang komentar di video kita kemarin. Cerita sedikit ya, selama saya nonton kontennya Cafi yang di villa itu memang saya selalu merinding, terutama di bagian kamar yang ujung yang bathtubnya hanya ditutupi pohon-pohon kecil. Iya. Iya kan. Nah di situ memang ada sosok kakek-kakek tua yang baju hitam dan seperti pakai belangkon. Banyak sosok sih yang saya lihat, ada beberapa perempuan juga. Nah dari cerita di video ini saya bisa lihat dan dengar Kak Sinta terus yang diserupai lah, suaranya lah. Iya betul, karena Kak Sinta ada yang jaga sosoknya itu kakek leluhurnya. Dan dia itu kuat, istilahnya penjaga villa itu juga takut dan tidak suka dengan keberadaan si kakeknya Sinta itu. Saya juga sama. Makanya dia selalu menyerupakan dirinya dengan Sinta karena dia tidak suka dengan penjaganya Sinta. Anjay. Aduh. Siapa sih kayak gini? Jujur kalau itu saya nggak tahu sih Kak, kalau kakek leluhur atau apapun saya kayak nggak pernah juga dikasih tahu kamu dijaga sama ini. Iya. Saya nggak pernah tahu. Oh, jadi itu mungkin ininya Risi ya. Penjaga villa itu Risi. Berlian waktu itu mimpi Itu malam guys, saya mimpi toh saya mimpi. Jadi mimpiku itu setelah mimpinya Kak Sisil. Tapi saya mimpi di situ masih mimpi, belum ketindisan. Jadi ceritanya kita ini kayak mencari cara bagaimana caranya kita tidak diganggu sama si penghuni itu. Terus tiba-tiba pas kita mau masuk, tiba-tiba Sinta datang. Begini, saya tahu caranya. Jadi Sinta itu ambil cermin yang besar,
terus dia taruh kayak sesajen begitu di atas cermin, tapi itu posisinya di antara kamar Kak Chandra sama kamar ujung itu. Dia taruh di tengah-tengah situ di depan kolam. Jadi habis itu saya pikir, ih apa ini Kak? Ini mungkin bunga tidur. Jadi saya masih abaikan. Tapi pas malam 2 malam selanjutnya yang saya mimpi ini yang betul-betul kayak saya ketindisan, baru itu saya rasakan ketindisan. Jadi ceritanya saya tidur di situ, saya habis sholat malam, Kak Sri sama Kak Sisil sudah tidur. Jadi sudah toh kayak saya pikir kalau kenapa saya mimpi gue, padahal maksudku saya sudah berdoa begitu toh. Bisanya saya di situ ketindisan. Terus posisinya begini, ada orang yang bicara tapi saya tidak tahu siapa dia. Cuman saya di dalam ruangan gelap begitu, terus dia bilang, dia bilang, kamu tahu kenapa kamu 10 orang sakit-sakitan? Itu karena saya ndak suka, karena kamu ribut. Baru suaranya keras, terus kayak di mimpiku itu saya cari itu suara, tapi saya mau buka mataku, tapi semakin saya lawan semakin kayak berat, semakin berat. Langsung saya mau cari itu orang, langsung dia bilang, kamu tahu kenapa kamu semua di situ sakit-sakit? Itu karena saya ndak suka kamu ribut. Baru tambah keras suaranya, pas saya mau buka mata pun ndak bisa. Saya begini, sudah begini. Nanti saya ingat, nanti baca doa baru langsung kebangun. Langsung, apa maksudnya mimpiku itu? Tapi mimpiku itu lagi ketindisan. Jadi saya, kenapa bisa mimpiku begitu? Dan waktu itu kok mengigau? Ngigau. Baru Kak Sisil sama Kak Sri dengar, nggak tahu apa ngigauku. Jelas kali kayak teriak, tapi posisinya dia kayak minta tolong gitu ya, kayak Ma, cepat gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya kebangun, jadi saya tepuk begini pantatnya. Diam, baru dia diam. Gitu. Itu pokoknya itu sudah mimpi terseramku sama kalau memang kemarin bunga tidur, terus ini apa? Kalau memang kemarin itu ini apa? Jadi pokoknya semuanya tapi guys, yang anehnya yang saya lihat di mimpiku itu cuma Sinta. Tapi ini memang ada sih kejadian waktu itu kan kita lagi sebelumnya kan saya nggak pernah diganggu sama sekali kan, karena saya juga merasa nggak terlalu terganggu sih. Waktu itu kan kita take konten pas pada saat Vika dengan Sisil joget-joget pakai baju kuning itu kan. Itu kameraku blur, sama sekali nggak fokus. Dan anehnya isonya Kandri, gimana Kandri? Nggak dikorek tapi naik sendiri, terus habis itu nggak bisa turun sama sekali isonya. Jadi kan kalau misalnya tuh kayak ada bayangan-bayangan lewat kan dia nggak bisa fokus kan kalau misalnya ada orang di depan situ. Dan habis itu kan saya record nih, putar lagu, sudah di tengah-tengah itu videonya itu sudah di tengah-tengah video, lagunya tiba-tiba mati. Nggak biasanya, sama sekali nggak biasanya. Jadi kayak di situ memang. Terus tapi saya nggak pernah ngelihat sosok apapun. Tapi pas pada saat hari terakhir kan malamnya kakak bilang, Sin, kita harus pindah nih dari villa ini, nggak bisa kita stay di sini lagi. Oke. Pas malamnya itu tidur. Tiba-tiba saya ketindisan. Sebelumnya saya nggak pernah ketindisan. Saya ketindisan kayak di pojok situ ada sosok hitam besar. Nggak pokoknya saya harus lawan. Tapi nggak lama dari situ saya bangun. Habis itu ya udah, saya nggak mau tidur lagi, dan dari situ kita pindah. Untungnya pindah. Kalau enggak, saya juga punya bukan cerita aku sih, saya mendengar waktu kan kita take konten toh, ada kita yang di depan itu yang di kursi-kursi kita take konten depan kolam, depan kamarnya Kak Andri. Iya. Di situ kan ada yang bersih-bersih itu yang tante-tante dengan yang laki-laki toh di situ. Nah, terus saya nggak sengaja, kan ada saya bilang diam-diam begitu ya. Saya nggak sengaja, saya dengar pembicaraannya si tantenya, tapi sebenarnya nggak enak karena membawa orang lain sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Karena memang saya dengar pembicaraannya si tante ini. Jadi tante-tante ini tante-tante yang membersihkan setiap hari kita. Nah, itu. Terus saya kayak mendengar dia bercerita sama orang. Pas saya masuk, kan karena saya penasaran tuh, pas saya masuk. Iya. Ada saya masuk kan? Ada. Dewi sudah pernah cerita ke saya sih. Saya masuk karena saya kayak mendengar sesuatu yang aneh begitu yang dia bilang. Karena saya pikir tidak mungkin dia bicara sama teman yang laki-laki kan. Nah, saya masuk. Pas saya masuk, yang saya dengar itu begini, tante bilang,
tolong jangan diganggu mereka yang di sini gitu Kak, kata-katanya yang paling saya dengar jelas, itu. Jadi dia berkomunikasi terus ada sama juga itu ya? sempat samar-samar saya dengar begini kata-katanya, kamu itu jelek gitu. Tapi saya tidak tahu dia bilangnya ke siapa, tapi saya rasa bilangnya sama orang yang kita tidak bisa lihat gitu. Kamu itu jelek, kamu jangan ganggu mereka yang ada di sini. Tapi itu kan saya tidak tahu, tidak mungkin juga dia bilang sama temannya begitu kan, sama temannya yang laki-laki yang tukang bersih-bersih. Tapi saya kayak sudahlah, mungkin perasaanku saja, tapi memang saya dengar jelas kata-katanya itu yang dia bilang, kamu jangan ganggu orang yang di sini. Tapi tunggu, waktu itu kan saya ambil laundry sama Kak Pai. Habis ambil laundry atau apa gitu Kak, keluar. Ayo Sisil. Naik. Aduh Sisil, maaf, nggak sengaja. Ayo, Tika. Ayo Sisil, ayo Sil. Kau sengaja ini? Enggak. Pasti kau sengaja lagi nih Tika. Enggak sesengaja. Kenapa juga dan Kenapa juga dan bisa tak tolong lagi? Ih, namanya orang refleks, sempit sekali itu jalan. Sengaja kayak gitu. Sisil di sampingku baru jalan sempit. Takut saya. Sil, enggak apa-apa. Kenapa? Sil, maaf, enggak sengaja. Memang Kak Vika selalu begini, selalu buat. Coba lihat jalan itu sempit. Iya, tapi harus kah ditolak-tolak orang? Enggak, saya rasa. Refleks saya takut. Banyaknya orang di situ, bisa kau Kenapa kasih silang kau Sil, ini? maaf. Kenapa? Kok enggak apa-apa? Kenapa? Masuk aja, tak usah. Kenapa kau kah? Kenapa kau dendam dan kita? Kau kasih panas-panas lagi Sisil. Kasih sil. Kau enggak sengaja. Sil, tak apa-apa. Bagaimana sudah kau, Sil? Enggak sengaja, Sil. Aku lihat sendiri tadi, saya tahu kaget. Saya tidak lihat. Takut saya. Kenapa Tapi tidak lihat kita saya? semua kaget, kita semua takut, tapi cara main dorong-dorong begitu. Enggak, saya dorong. Masalahnya Sisil di sampingku. Saya juga di sampingku tadi. Kok di belakangku, ah? Iya, kenapa kasih silang kau tolak? Banyaknya orang, kenapa harus main tolak-tolak? Enggak sengaja, dia yang di dekatku. Astaga, kamu sekarang Kenapa kau yang marah, Kak? Sisil saya cuma diam. Dia yang marah sekali, Sil. Sudah berapa kali jangan tolak-tolak saya kalau siang. Enggak ada, saya tolak. Kenapa kamu harus buku dorong-dorong tadi, Kak? Ada apa tadi? Tidak ada apa-apa toh? Kamu buat prank? Enggak. Saya bilang jangan tolak-tolak saya kalau siang. Hama, kalau kamu ajak saya berenang, saya mau. Kapan sih tolak kalau kamu ajak saya berenang? Jangan siang tapi, sakit kayak kepala aku kalau malam kalau saya berenang siang-siang begini. Kamu celup saya pakai softlin. Kamu tidak saya setiap makan, saya kena dipakai sarung tangan. Takut sama takut kena. Semangat kamu dulu nih. Maaf ya. Maaf apa? Maaf, enggak sengaja saya. Apa kamu berpering lagi nih? Enggak. Mama, selama ini saya diam. Bukan berarti kan saya tidak kenapa-kenapa. Bilang saya sakit kepala kalau kamu tolak-tolak siang. Harusnya mengeluh-mengeluh. Harus coba bilang sakit, baru kamu percaya saya sakit kalau berenang siang begini. Kan enggak sengaja. Kamu lihat sendiri tadi kondisinya bagaimana, itu jalan sempit sekali, berkupas di sampingku. Baru saya mau berjalan ke sini, kok di sampingku. Kenapa kamu tidak tadi dah? Kok tidak lihat tadi? Sudah. Vika tidak sengaja dia. Tidak, Kakak. Kenapa tadi juga? Tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa kan? Kenapa kamu teriak-teriak? Berlari begitu. Kamu kayak suara apa sekali. Baru kenapa kok lari juga, Dan? Saya kaget, Mas. Saya kira ada apa tadi kamu berteriak langsung satu kali lari begitu. Kenapa kamu? Paling kamu tak suka dari saya. Masih ada kamu jengkel saya lantaran hal dulu. Tidak ada Kak. Daripada sama orang posisinya kamu. Tidak ada. Kenapa sampai ke situ, Jan? Jangan sampai ke situ, nggak usah bahas-bahas yang lalu.
Nggak ada. Yang kakak yang lalu kan memang tidak seperti itu kan kondisinya, kita sudah paham yang lalu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang dulu. Dan nggak sengaja. Kalau masalah posisi, memang kita memperoleh posisi apa sih? Kita Nggak sengaja. Sudah Jovika, memang kau selalu yang cari masalah dengan kita toh. Apa cari masalah apa? Tahu saja aku bakal kasih panas-panas terus. Tidak bakal kasih panas. Yang tadinya Kau lihat Sisil cuma tadi. biasa-biasa. Kau lihat dia biasa-biasa. Kau tahu dia ini orang badiam, tapi kalau satu kali dia bicara, berarti dia betul. Berarti Dia sudah tambah tahan. aku kompor-kompori. Saya tidak kompori, dia sendiri yang rasa bagi mandiri. Kau Iya, tidak- saya kan udah Cukup! cerita. Di sini saya yang salah, puas. Kalian memang tidak pernah selalu menghargai saya. Tidak kak, ini cuma Kalian selalu bersikap seperti ini setiap hari, keributan terus, tapi saya diam. Tadi cuma mau jelasin ke Sisil kak, cuma lihat. Saya di sini pimpinan kalian, hargai saya sedikit pun. Saya tidak ada sebenarnya mau begini kak. Saya tahu Kak, Vika ini nggak sengaja tadi Kak. Saya tahu memang tidak sengaja, ini kesalahan saya, puas. Saya yang salah. Sebenarnya nggak perlu diperbesar kayak begini. Kalian selalu seperti ini, coba bersikap dewasa. Mana tunjukkan loyalitas kalian terhadap pimpinan. Saya di sini bukan sekedar bos kalian, tapi sebagai teman kalian juga. Tadi kamu cuma Pernah nggak kalian menghargai saya di sini? Setiap ada saya, kalian selalu ribut. Setiap perintah saya tidak pernah kalian indahkan, tidak pernah kalian lakukan. Sebenarnya kita sudah tidak ada mau begitu kak. Tadi cuma mau jelasin sedikit. Sebenarnya hal sepele sebenarnya tadi kan namanya juga refleks gak sengaja dia keluar. Kau juga Burian, kenapa kau selalu Sudah Dewi, kenapa Kenapa kamu kak? salah? Kenapa kak Dewi salahkan saya? Gara-gara kau itu. Gara-gara kau lah. Kenapa kau tolak kasih sil? Kenapa? Kenapa kau yang bakar keluar? Tujuan kalian kesini apa? Apa? Nggak ada maksud begini kak. Cuma lantaran tadi mau jelasin ke Sisil, tapi ini tuh bikin tambah Sisil marah kayaknya. Kenapa bilang begitu? Nah jelas orang tidak terima siapapun yang kau kasih begitu Vika. Iya Jelas makanya dia saya mau terima. jelasin kan saya sudah minta maaf. Tapi selama ini dia diam. Dia pendam-pendam selama ini, makanya dia keluarkan semuanya amarahnya. Dia tahu bukan kau. Iya loh, tapi justru itu karena saya tahu dia begitu, karena dia selama ini diam. Makanya dia kasih keluar semua amarahnya. Kenapa kau bilang gara-gara saya? Kenapa Nah, dia kau yang tahu di situ karena dia keluar-keluar? pendam-pendam. Stop. Sebenarnya hal masalah sepele, kenapa kalian kayak ini jadi Yang ini saya tidak suka, Sinta. Masalah kecil selalu dibesar-besarkan, selalu ribut. Kalian itu seolah-olah membuat persekongkolan di perusahaan kita untuk membuat keributan, Nggak ada begitu kak. memprovokasi satu teman ke teman yang lain. Tidak ada begitu kakak. Tidak pernah kalian menghargai saya. Mana loyalitas kalian terhadap saya? Nggak ada maksudnya kita begitu kak. Cuma mau jelasin tadi. Setiap saat ada perintah dari saya, tidak pernah kalian lakukan. Pernah nggak kalian dengerin saya? Coba kau tadi tidak begitu. Vika, sudah Vika, stop. Dalam benakku bila hari tanpamu segala cara tak ku coba. Kau tidak Kalian bertindak seenaknya. Mana kekompakan tim kalian? Sebenarnya udah kompak kak. Coba lihat bagaimana sudah ini. coba tadi kau tidak tolak kasih sih. Kau yang duluan marah-marah. Dia cuma diam awalnya. Diam karena dia masih dalam kolam tadi. Coba kasih dia. Tapi coba kau tidak marah-marah. Dia pendam-pendam ini Vika. Dia saja dia jangan kau. Cukup, tidak usah pakai emosi. Dari kejadian awal, saya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cuman saya diam. Saya mencoba untuk bersabar. Kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hari Saya mencoba untuk tenang. Tapi kalian apa? Sebenarnya kita itu udah baik-baik kak. Gini saja,
Kalau memang kalian sudah tidak bisa diatur, kalian pulang ke Palu. Pulang! Kita selesaikan di kantor. Kakak juga pulang. Kalian pulang atau saya yang tinggalkan dari sini. Jangan begitu, Kak. Kita sudah jauh-jauh di sini mau jemput Kakak. Sinta, kamu urus semua tiket keberangkatan. Nggak mau. Sinta, Vika, saya kasih kamu tanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan di kantor. Saya berikan tanggung jawab ini buat kalian berdua. Mama, Kak, jauh-jauh sudah kita dari Palu. Masa kita pulang sendiri? Kak, kita bisa selesaikan tanggung jawab kita di kantor, tapi kita sama-sama, Kak. Omongan kalian tidak bisa dipercaya. Kalian pulang. Hai, Kak. Gara-gara kau. Enggak tahu lah. Aku bilang saya. Kenapa kecil kalian? Kamu yang bilang masalah kecil. Kau nggak diam saja. Kau lagi tukar kecil. Asal kau tahu dari batas kemarin. Kita sabar hadapi kau. Berlian, dari kemarin saya mau bilang sama Vika sabar, jangan kau marah-marah Berlian. Saya tahan-tahan emosinya, tapi kau begini Berlian. Kau juga sisil orang nggak sengaja. Kenapa kau, Kak? Bagaimana kau tidak sengaja dari tadi di dalam tidak ada apa-apa. Kau tidak lihat. Kau komen. Baru kenapa kau lari, Dan? Apa prank sisil, prank sisil? Kita tidak ada berniat prank Sisil. Buat apa kita prank Sisil? Kita tahu. Saya sudah bilang dari kemarin-kemarin kamu ajak-ajak saya celup-celup. Kamu celup saya juga kemarin. Sakit sekali kepalaku malam. Sakit sekali. Saya tidak mungkin marah kalau... Tapi ini kan tidak disengaja. Kenapa kau marah? Tidak boleh saya marah, cuma kau yang punya... Iya, tidak boleh